Mungkin kalian pernah mendengar tentang Socotra. Ya, Socotra adalah nama sebuah pulau yang sering dikaitkan dengan tempat digurunya Dajjal, merupakan musuh orang-orang beriman yang akan muncul di akhir zaman dalam agama Islam. Kali ini kita akan membahas pulau yang penuh misteri ini, jauh lebih dalam tentang keunikan apa saja yang ada di pulau itu. Mengenal Pulau Socotra. Ya, secara administratif, pulau ini adalah wilayah dari negara Yaman, merupakan kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia berjarak 280 km di sebelah selatan Jazirah Arab. Pulau Socotra muncul sebagai bukti keajaiban alam yang sangat menakjubkan, terkenal dengan landscape dunia lain, serta flora fauna yang unik dan warisan budaya yang sangat kaya. Pulau terpencil ini memiliki daya tarik yang memikat bagi para petualang, ilmuwan dan juga penggemar alam, menjanjikan pengalaman yang luar biasa dan tidak bisa ditemui di tempat lain. Dengan letak geografis yang terisolir, pulau ini telah berkontribusi pada keanekaragaman hayati yang berbeda. Ada beberapa spesies satwa endemik dan juga jenis tumbuhan yang tidak bisa ditemukan di belahan bumi lain. Pulau Socotra memiliki luas sekitar 3.600 km persegi atau sekitar 1.400 mil. Landscape yang ditampilkan adalah pegunungan terjal, dataran tinggi yang luas, dan pantai-pantai yang masih alami, dikelilingi oleh perairan yang berwarna biru kehijauan. Ada pula bukit pasir yang terbentuk oleh angin muson yang bertiup selama 3 bulan pada saat musim panas. Angin mengambil pasir dari pantai dalam bentuk spiral, dan sebagian hasilnya membentuk bukit pasir Socotran yang seputih salju. Sungguh pesona alam yang tampak luar biasa. Socotra memiliki flora ikonik yang terkenal dengan nama pohon darah naga. Memiliki nama lain Dracaena ginabri. Pohon yang satu ini benar-benar memiliki bentuk yang sangat unik, mirip seperti payung raksasa dengan batang pohon yang sangat besar. Pohon-pohon ini tumbuh sangat lambat sekali. Sesuai dengan namanya, pohon yang hanya tumbuh di Socotra ini memiliki getah berwarna merah tua. Setiap gorisan pada batangnya akan menghasilkan cairan merah tua tersebut. Getah ini telah digunakan sejak masa lampau untuk bahan kosmetik dan juga pengobatan. Luar biasanya lagi, pohon-pohon ini bisa bertahan hidup sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Karakteristik tumbuhan memang akan berbeda-beda di setiap tempat sebagai bentuk penyesuaian dengan lingkungannya, sama halnya dengan pohon darah naga ini. Namun demikian, keunikannya telah memberi pesona dunia lain terhadap landscape Pulau Socotra. Banyak aspek flora Socotra yang menjadi perhatian ilmiah, khususnya bagi para ilmuwan dan ahli botani. Permukaan tanah di pulau tersebut sangat tua, merupakan bagian dari superbenua selatan kuno Gondwana. Di masa lalu, Socotra menduduki posisi sentral di Gondwana, dekat dengan wilayah yang sekarang disebut Arab, India, Madagaskar, dan juga Afrika. Selanjutnya, fauna Socotra juga sangat menakjubkan. Pulau terisolir ini menjadi rumah bagi 225 spesies burung. 6 di antaranya adalah satwa endemik pulau ini, termasuk di antaranya adalah jalak Socotra dan juga bibit Socotra. Pulau ini telah dinyatakan sebagai warisan alam dunia UNESCO, serta cagar dan juga biosfer oleh UNESCO. Di luar keajaiban alamnya, Socotra kaya akan sejarah dan budaya. Dihuni selama lebih dari ribuan tahun, pulau ini telah melewati berbagai masa, mulai dari peradaban kuno, para pedagang yang datang dari negeri yang jauh, sampai era kolonial. Lintas waktu yang telah terlewati menghasilkan beragamnya tradisi, masakan, dan juga arsitektur yang ada di Pulau Socotra. Secara garis besar, kehidupan Pulau Socotra memadukan pengaruh Arab, Somalia, dan juga Afrika. Populasi Pulau Socotra saat ini mungkin berjumlah sekitar 60.000 jiwa. 25% di antaranya tinggal di kota Hadibu, tersebar di bagian garis pantai utara antara laut dan tebing pegunungan. Hadibu adalah ibu kota kegubernuran Socotra dan merupakan kota terbesar yang ada di pulau itu, meskipun sebenarnya lebih tampak seperti sebuah pemukiman desa. Penduduk lokal Socotra dikenal sangat ramah.
mereka akan baik kepada wisatawan yang datang ke pulau itu. Pria dewasa di sana akan dengan senang hati memberi tumpangan kepada siapapun yang membutuhkan, karena tidak ada transportasi umum di pulau terpencil itu. Sementara anak-anak yang biasa bermain di luar rumah juga akan menyapa dan berinteraksi dengan baik. Orang asing yang datang ke pulau itu dianggap tamu bagi penduduk lokal di sana. Namun demikian tidak berlaku untuk perempuan Socotrans, karena cenderung lebih tertutup. Mereka seringkali enggan berinteraksi dengan pendatang orang asing. Tradisi di Pulau Socotra, memang perempuan setempat biasa menggunakan burqa atau penutup wajah saat berada di luar rumah ataupun di tempat umum. Perempuan Socotran juga dilarang untuk makan di restoran lokal, sehingga tidak banyak yang tampak berkeliaran dan beraktivitas di luar rumah. Orang-orang di kota ini mayoritas memiliki pekerjaan sebagai peternak. Mereka mengembala domba ataupun sapi di lahan terbuka pulau ini. Selama ribuan tahun, mereka hidup dari sumber daya yang ada di pulau tersebut, mengembangkan aturan tradisional yang kompleks untuk mengelola lingkungan. Aturan tradisi yang mereka taati telah mengatur pengelolaan ternak dan padang rumput, akses terhadap air dan pakan ternak di musim kemarau, serta eksploitasi flora dan fauna. Secara umum, berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Hal inilah yang membuat Socotra unik. Masyarakat Socotra telah menjadi penjaga pulau mereka selama beberapa generasi. Sementara di sebagian besar belahan dunia lain, keahlian tradisional semacam ini telah hilang dan tidak mampu menjaga keunikan alam tempat tinggal mereka. Pulau ini bukan tanpa masalah. Dalam 30 tahun terakhir telah terjadi peningkatan pariwisata yang tidak diatur dan pembangunan yang mengancam keseimbangan pulau ini. Urbanisasi yang tidak terencana, eksploitasi sumber daya, dan spesies invasif telah menimbulkan dampak buruk. Perubahan iklim menjadi ancaman paling serius terhadap ekosistem Socotra yang cukup rapuh. Selain itu, pengembalaan hewan ternak yang berlebihan mempengaruhi kemampuan lahan untuk regeneratif. Lingkungan pulau ini memang cukup menantang dan seringkali tidak bersahabat, menambah permasalahan yang harus dihadapi oleh penduduk lokal di sana. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menyimbangkan konservasi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat setempat dan lembaga pemerintah harus bekerja bersama-sama untuk melestarikan warisan alam dan budaya Socotra untuk generasi mendatang. Dan itulah ulasan seputar Socotra, pulau terisolir yang memiliki landscape alam luar biasa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.